Selamat pagi Pak, saya Lara Natasha, NIM 2082104 Fisika Ekstensi. Mata kuliah Fisika Mekanika 2 akan menjelaskan percepatan pada tentang kerangka berotasi. Berikut penjelasannya. Kita akan mencari bagaimana percepatannya. Seperti V aksen ditambah omega cross R aksen. Nah, sebelum ke sini coba kita buat sekarang persamaan ini ke dalam bentuk V itu adalah dr per dt sama dengan dr aksen per dt ditambah omega cross R aksen. Ini adalah persamaannya. Lalu kita buat bentuk ke dalam yang lebih umum lagi, yaitu dr per dt sama dengan d per dt tambah omega cross tutup kurung kali R aksen. Ini sama aja kan dengan yang seperti ini. Tujuannya apa? Karena kita di sini mempunyai suatu operator. Yang di sini apabila kita kenakan dengan vektor sembarangan, maka kita bisa mendapatkan turunannya lebih mudah. Nah, jika dikenakan ke vektor sembarangan Q, maka seperti apa? Karena R tadi itu adalah vektor ya, maka kita yang punya adalah dq per dt sama dengan d per dt ditambah omega cross tutup kurung kali q. Ini hasilnya adalah dq per dt sama dengan dq per dt ditambah omega cross q. Ini kita masukkan lagi q-nya ke dalam ya. Nah, ini kita masih mempunyai vektor sembarangan. Bagaimana kalau operator ini kita kenakan kepada vektor? Maka kita punya sekarang itu dv per dt. Ini vektor ya, kita tidak perlu lagi buat arah panahnya. Maka dv per dt tadi sama dengan d per dt ditambah omega cross tutup kurung kali v. Ini adalah operator kita tadi ya. Jadi kalau kita kenakan dia adalah menjadi dv per dt ditambah omega cross v. V-nya ini adalah V aksen ditambah omega cross R aksen. Nah, bagaimana bentuk persamaan ini kira-kira kalau kita masukkan ini dapat nanti percepatannya. Seperti dv per dt ini sama dengan ini kita kenakan ke sini ya. Nih. Ke sini. Jadi d per dt V-nya tadi adalah menjadi V aksen ditambah omega cross R aksen ditambah omega V-nya tadi adalah ini ya, cross V aksen ditambah omega cross R aksen. Nah, sekarang kita lanjut lagi menjadi dv per dt sama dengan d per dt kurang v aksen ditambah
omega cross R akson ditambah W V akson ditambah W cross R akson. Kalau bagian ini kita jabarkan lagi ya, seperti dari D per DT kita kenakan ke V akson. Ini adalah operasinya, operasi penjumlahan dengan ini. Maka kita turunkan terhadap ini. Lalu ini juga penjumlahan yang ini, maka W omega kita kenakan ke V akson, lalu kita kenakan ke bagian ini kita kenakan ke sini. Kalau kita tuliskan menjadi dV akson per dt ditambah bagian ini kita masukkan ke sini di omega cross R akson per dt ditambah omega cross V akson ditambah omega cross omega cross R akson. Kita lanjut ke kertas berikutnya, di mana dV per dt ditambah ini ya tadi turunannya parsial, diturunkan terhadap omega dulu, maka R-nya tetap dan W-nya diturunkan atau kita buatkan seperti ini, dW per dt kali R akson ditambah W-nya tetap ya, dikali cross dr akson per dt ditambah W cross V akson ditambah omega cross W cross R akson. Nah, coba kita perhatikan, kita punya bagian ini tadi V akson ya, maaf salah. Bagian ini itu adalah A akson ya, percepatan. Terus kita mempunyai ini sebagai omega, tadi ini A akson percepatan. Terus kita mempunyai ini sebagai V akson. Sehingga kita punya omega kali V akson. Maka kita teruskan dV per dt tadi ya, maka persamaannya menjadi A sama dengan A akson ditambah omega dot kali R akson ditambah omega cross V akson ditambah W cross V akson ditambah omega cross omega cross R akson. Kita sederhanakan menjadi A akson ditambah omega dot cross R akson ditambah 2 kali omega cross V akson ditambah omega cross omega cross R akson. Nah, kita sudah sampai pada rumus percepatan rangkaian berotasi. Nah, di sini kita dapat banyak sekali komponen-komponen yang baru, yang mana ini merupakan efek dari rotasi tadi ya, di mana ini merupakan pakai ini aja, percepatan transversal karena tegak lurusnya antara vektor R dengan kecepatan sudutnya. Dan ini tadi ini percepatan
Dan ini merupakan percepatan Coriolis. Karena bendanya yang sedang bergerak lurus pada kerangka yang sedang berotasi, maka kita sebut percepatan Coriolis. Dan terakhir itu kita punya ini omega ini yang disebut percepatan sentripetal. Nah, selanjutnya ini kita membahas tentang gerak benda pada kerangka yang sedang bergerak berotasi. Nah, kalau dia bergerak translasi, kita tambahkan aja. Ini tambah A0, ini juga tambah A0. Maka cukup kita tambahkan aja A0-nya jika yang ini ada translasinya ya. Baik, sekian penjelasan mengenai percepatan pada tentang kerangka berotasi dari saya. Jikalau ada salah, mohon maaf. Sekian, selamat pagi Pak, terima kasih.